Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 atau pembelajaran pertama. Baik, kita langsung menuju halaman pertama. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar dua mata pelajaran. Pertama, pelajaran bahasa Indonesia, dan kedua, pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita masuk ke pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar tentang ide pokok paragraf. Kemudian, yang harus kalian ketahui tentang ide pokok paragraf ini adalah pertama, kalian harus tahu dulu apa itu ide pokok paragraf. Kedua, bagaimana menentukan ide pokok sebuah paragraf. Silakan disiapkan alat tulis dan buku catatannya untuk mencatat pembelajaran kita kali ini. Pengertian ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf adalah suatu topik atau ide atau gagasan yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Perhatikan bacaan berikut. Di sini terdapat sebuah bacaan, di mana bacaan ini adalah sebuah cerita tentang hari liburnya Edo. Jadi di cerita ini tersusun panjang seperti ini ya. Ini awalnya berasal dari sebuah ide pokok. Nah, setelah kalian tahu pengertian ide pokok paragraf, sekarang kalian akan belajar menentukan bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Namun sebelum itu, kalian harus mengetahui dulu yang mana yang dimaksud dengan paragraf ya. Perhatikan bacaan ini ya. Paragraf itu ya tersusun atas beberapa kalimat. Ya. Nah, kemudian perhatikan ya, di sini terdapat beberapa paragraf ya. Di sini ada satu paragraf, ini disebut satu paragraf. Kemudian yang ini disebut satu paragraf. Kemudian ini satu paragraf dan seterusnya. Nah, kemudian dalam paragraf ini tersusun atas beberapa kalimat ya. Misalnya ya, di paragraf pertama ini dia disusun oleh beberapa kalimat, misalnya hari Minggu adalah hari libur sekolah titik. Nah, titik ini ya, dari hari Minggu sampai titik ini merupakan satu kalimat. Kemudian, namun demikian, menurut Edo hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Titik. Nah, ini merupakan satu kalimat. Kemudian, langkah untuk menentukan ide pokok paragraf pertama ini adalah yang pertama, kalian harus mengetahui atau mencari kalimat utama dari sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan kalimat utama paragraf? Kalimat utama paragraf itu ciri-cirinya biasanya ada kata dalam kalimat utama itu yang diulang dalam kalimat kedua dan ketiga dan seterusnya. Ide pokok paragraf biasanya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi ada dua, antara di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di awal paragraf maksudnya kalimat pertama pada paragraf tersebut atau di kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, untuk menentukannya sekarang kita harus cari tahu dulu kalimat utamanya. Saya ulangi sekali lagi, kalimat utama itu ciri-cirinya biasanya ada kata yang diulang di kalimat pertama atau di kalimat kedua dan seterusnya. Contoh ya. Sekarang kita baca paragraf pertama ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Titik ya, itu kalimat pertama ya. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Kita perhatikan kalimat kedua ya. Kalimat kedua ini terdapat hari Minggu, ada kata hari Minggu. Ini merupakan
kata yang diulang yang ada di kalimat pertama. Ya, hari Minggu itu terletak dia itu tertulis di kalimat pertama. Kemudian kata hari Minggu ini dia diulang lagi pada kalimat kedua. Sehingga pada paragraf pertama ini bisa kita tarik kesimpulan ide pokoknya adalah hari Minggu adalah hari libur sekolah. Jadi paragraf pertama ini ide pokok paragrafnya adalah kalimat pertama, yaitu hari Minggu adalah hari libur sekolah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang ide pokok paragraf ini ya. Apabila kalian masih belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya, kemudian dengarkan penjelasannya dengan seksama. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian, sekarang saya ada tugas untuk kalian ya. Kalian tentukan ide pokok paragraf dari bacaan berikut ya. Nah, di sini ya. Tugas kalian adalah tentukan ide pokok paragraf pertama, paragraf kedua. Ya, saya ulangi lagi, tugas bahasa Indonesianya, tentukan kalimat utama atau tentukan ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua. Jadi saya ingatkan untuk mencari ide pokok itu tentukan dulu kalimat utamanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran ilmu pengetahuan atau IPA. Pada pelajaran IPA kali ini ya, kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan beserta fungsinya. Yang harus kalian ketahui di pembelajaran IPA pertama ini adalah yang pertama, kalian mengetahui organ gerak manusia dan hewan serta fungsi organ gerak tersebut. Dan tahukah kalian apa itu organ? Organ merupakan bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang melakukan beberapa fungsi. Contoh, ya, jantung itu disebut organ. Paru-paru disebut organ, tangan, kaki, sayap, mata, telinga, dan lain-lain. Nah, semuanya itu disebut dengan organ. Organ-organ pada makhluk hidup yang fungsinya untuk bergerak disebut dengan organ gerak. Ya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ya, saya ulangi. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan sehingga antara tulang dan otot saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama antara tulang dan otot membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak aktif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif atau otot
yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sampai di sini kalian sudah mengetahui organ gerak manusia dan hewan beserta fungsinya ya. Sehingga di sini saya akan memberikan tugas untuk kalian pada pelajaran IPA ini. Tugas yang pertama, kalian tuliskan hewan yang ada di sekitar kalian. Lalu setelah itu tuliskan apa organ gerak hewan tersebut. Apa organ gerak hewan tersebut, kemudian apa fungsi dari organ hewan tersebut. Contoh, misalnya di rumah kalian ada bebek ya. Kalian tulis bebek, terus organ geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Ya, sampai di sini semoga kalian mengerti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.